teman-teman, selamat datang di video presentasi kelompok 10 mata kuliah pengantar statistika dengan dosen pengampu yaitu Ibu Siti Hajrah Hashim, Bapak Sahade, dan Ibu Andi Ulfais Yusuf. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kelompok kami telah mengerjakan makalah LK8 yang berisi materi tentang bab 6 penelitian dalam buku statistika secara deskriptif. Dan pada kesempatan kali ini, saya, Satria Putra Pradana S sebagai moderator, dan teman-teman saya yaitu Wiwi Bayu Setiawati, Yosua Stephen Paimbongan, dan juga Sri Sari Palimbongan, yang dalam beberapa menit ke depan akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang pastinya dikemas dengan cara yang edukatif dan juga kreatif. Ya, langsung saja saya persilakan kepada presentator pertama yaitu Wiwi Wahyu Setiawati untuk menyampaikan materinya. Mari kita simak ya. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengertian penelitian dan seputar tentang penelitian. Nah, masuk ke materi yang pertama yaitu pengertian penelitian. Penelitian adalah terjemahan dari kata Inggris yaitu research. Kata research sendiri berasal dari kata re yang berarti kembali dan to search yang artinya mencari. Dengan demikian, arti sebenarnya dari research adalah mencari kembali. Kemudian ada beberapa pengertian penelitian menurut para ahli. Yang pertama, Woody 1927, penelitian adalah merupakan suatu metode untuk meneruskan kebenaran yang juga merupakan pemikiran kritis, atau biasa disebut critical thinking. Penelitian meliputi pemberian definisi dan redefinisi terhadap masalah, memformulasikan hipotesis atau jawaban sementara, membuat kesimpulan, dan sekurang-kurangnya mengadakan pengajuan yang hati-hati untuk menentukan apakah ia cocok dengan hipotesis. Kemudian yang kedua, Person 1946. Penelitian adalah pencarian atas sesuatu atau inquiry secara sistematis dengan menekankan bahwa pencarian ini dilakukan terhadap masalah-masalah yang dapat dipecahkan. Yang ketiga, John 1949, penelitian adalah suatu pencarian fakta menurut metode objektif yang jelas untuk menemukan hubungan antar fakta dan menghasilkan dalil atau hukum. Yang keempat, Hillway 1956, penelitian tidak lain dari suatu metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut. Kelima, Whitney 1960, penelitian adalah merupakan suatu metode untuk menemukan kebenaran, sehingga penelitian juga merupakan metode berpikir secara kritis. Yang keenam, Suarjono DKK, mengutip dari buku Metodologi Penelitian Pendekatan Kuantitatif tahun 2021 karya Abdul Mukhid. Penelitian menurut Suharjono ialah upaya pencarian informasi untuk memecahkan suatu masalah dengan metode ilmiah. Dan yang ketujuh ada Kerlinger, penelitian merupakan proses penemuan informasi secara sistematis dan terkontrol yang didasarkan pada hipotesis dan teori. Kedelapan, MC, Milan, dan Schumacher. Penelitian adalah proses penemuan dan analisis data secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan tertentu. Dan yang terakhir, Suarjono Sukanto. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang berpusat pada analisis, dilakukan dengan sistematis dan konsisten, bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran. Nah, maka pengertian penelitian dapat disimpulkan sebagai penelitian adalah penyaluran rasa ingin tahu manusia terhadap sesuatu atau masalah dengan perlakuan tertentu terhadap masalah tersebut, seperti memeriksa, mengusut, menelaah, dan mempelajari secara cermat, serta memformulasikan hipotesis sehingga diperoleh sesuatu seperti mencapai kebenaran, memperoleh jawaban atas masalah, pengembangan ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Nah, kita masuk ke materi yang kedua yaitu seputar tentang penelitian. Dari makna kata penelitian yang sempat saya paparkan sebelumnya, terlihat bahwa makna dari kata penelitian memiliki beberapa komponen, yaitu yang pertama
ada rasa ingin tahu dari manusia terhadap sesuatu. Yang kedua, ada sesuatu atau masalah. Yang ketiga, ada proses atau usaha untuk menyelesaikan sesuatu atau masalah. Dan yang keempat, ada hasilnya seperti mencapai kebenaran atas masalah. Kemudian, ada beberapa persyaratan yang harus terpenuhi dalam melakukan penelitian, antara lain yang pertama sistematis. Nah, sistematis di sini artinya penelitian harus dilaksanakan menurut pola tertentu, mulai dari yang paling sederhana sampai dengan yang paling kompleks, sehingga tercapai tujuan secara efektif dan efisien. Yang kedua, terencana. Terencana di sini artinya penelitian dilaksanakan dengan unsur kesengajaan dan telah dipikirkan langkah-langkah pelaksanaan penelitian. Yang ketiga, ilmiah. Suatu penelitian harus mengikuti konsep ilmiah, artinya mengikuti cara yang telah ditentukan, yaitu prinsip yang digunakan untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Penelitian dapat dikategorikan penelitian yang baik apabila dapat memenuhi beberapa kriteria. Adapun kriteria penelitian tersebut antara lain, yang pertama itu pelaksanaan penelitian harus dirancang secermat mungkin. Yang kedua, si peneliti harus mempunyai keahlian. Yang ketiga, penelitian harus objektif. Yang keempat, memerlukan kehati-hatian dan kesabaran. Yang kelima, berkepentingan untuk menemukan hal-hal baru dalam bidang tertentu. Yang keenam, memerlukan alat dan prosedur pengumpulan data yang cermat. Dan yang ketujuh, adanya kesimpulan. Kemudian, secara umum penelitian mempunyai 4 tujuan pokok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, eksploratif. Tujuan penelitian jenis ini adalah suatu penelitian yang bertujuan menemukan hal atau pengetahuan yang baru dalam bidang ilmu tertentu. Yang kedua, verifikatif. Tujuan penelitian jenis ini adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk menguji kebenaran sesuatu atau pengetahuan dalam bidang yang telah ada. Yang ketiga, pengembangan. Tujuan penelitian jenis ini adalah melakukan pengembangan terhadap ilmu pengetahuan yang telah ada. Kemudian yang terakhir, tujuan penulisan untuk karya ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi. Oke, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Nah, itu tadi pemaparan materi dari Wiwi Wahyu Setiawati. Dan mari kita lanjutkan ke presentator kedua, yaitu Joshua Stephen Pembonan. Dengan ini saya persilakan. Kenalkan, nama saya Joshua Stephen Pembonan, akan memaparkan dan menjelaskan materi tentang jenis-jenis penelitian. Jenis penelitian berdasarkan hasil yang ingin dicapai. Bagian A, penelitian dasar atau basic research. Penelitian dasar adalah penelitian yang mempunyai alasan intelektual dalam rangka memperluas ilmu pengetahuan manusia, tidak untuk membuat atau menciptakan sesuatu. Bagian B, penelitian terapan atau applied research. Penelitian terapan adalah penelitian yang mempunyai alasan praktis, keinginan untuk mengetahui, bertujuan agar dapat melakukan sesuatu yang jauh lebih efektif, lebih baik dan efisien. Kemudian jenis penelitian menurut metode. Bagian A, penelitian survei atau survey research. Penelitian survei adalah penelitian dengan tidak melakukan penahan atau tidak ada perlakuan khusus terhadap variabel-variabel yang diteliti. Bagian B, penelitian ex post facto. Penelitian ex post facto adalah penelitian dengan melakukan penyelidikan secara empiris yang sistematik, di mana peneliti tidak mempunyai kontrol langsung terhadap variabel-variabel bebas atau independent variables, karena fenomena sukar untuk dimanipulasi. Bagian C, penelitian percobaan atau experiment research. Penelitian percobaan adalah penelitian dengan melakukan sebuah studi yang objektif, sistematis, dan terkontrol untuk memprediksi atau mengontrol suatu fenomena. Bagian D, penelitian naturalistik. Jenis penelitian ini sering disebut dengan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alami, atau sebagai lawannya adalah eksperimen, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Bagian E, penelitian polisi atau policy research. Suatu proses penelitian yang dilakukan pada atau analisis terhadap masalah-masalah sosial yang mendasar, sehingga temuannya dapat direkomendasikan kepada pembuat keputusan untuk bertindak secara praktis dalam menyelesaikan masalah. Bagian F,
penelitian tindakan atau action research. Penelitian tindakan adalah suatu penyelidikan atau konteks usaha yang berfokus pada peningkatan kualitas organisasi sekinerjanya. Kemudian bagian G, penelitian evaluasi, merupakan bagian dari proses pembuatan keputusan, yaitu untuk membandingkan suatu kejadian, kegiatan, dan produk dengan standar dan program yang telah ditetapkan. Bagian H, penelitian sejarah, berkenaan dengan analisis yang logis terhadap kejadian-kejadian yang berlangsung di masa lalu. Sumber datanya bisa primer, yaitu orang-orang yang terlibat langsung dalam kejadian itu, atau sumber-sumber dokumentasi yang berkenaan dengan kejadian itu. Tujuan penelitian sejarah adalah untuk merekonstruksi kejadian-kejadian masa lampau secara sistematis dan objektif melalui pengumpulan, evaluasi, verifikasi, dan sintesis data yang telah diperoleh, sehingga ditetapkan fakta-fakta untuk membuat suatu kesimpulan. Jenis penelitian yang selanjutnya yaitu jenis penelitian menurut tingkat eksplanasi. Penelitian menurut tingkat eksplanasi atau penjelasan adalah penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Jenis penelitian ini menurut tingkat eksplanasi dikelompokkan menjadi penelitian deskriptif. Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih atau independen, tanpa membuat perbandingan atau penghubungan dengan variabel yang lain. Bagian B, penelitian komparatif. Suatu penelitian yang bersifat membandingkan. Variabelnya masih sama dengan penelitian variabel mandiri, tetapi untuk sampel yang lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda. Bagian C, penelitian asosiatif atau hubungan, merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antar dua variabel atau lebih. Dengan penelitian ini, maka dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu gejala. Jenis penelitian yang terakhir yaitu jenis penelitian menurut jenis data. Bagian A, jenis kualitatif atau data yang berbentuk kalimat. Bagian B, jenis kuantitatif atau data yang berbentuk angka. Bagian C, gabungan atau data yang berbentuk kalimat dan angka. Sekian dari saya. Terima kasih. Nah, gimana guys penjelasan dari Kak Yosua? Mudah dipahami bukan? Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri terakhir kita yaitu Sri Sari Palimpungan. Dengan ini saya persilakan. Ada 4 macam metodologi penelitian atau metode penelitian. Yang pertama, metode filosofi. Penelitian metode ini adalah suatu penelitian dengan dilakukan melalui perenungan dan pemikiran yang mendalam, terarah, serta mendasar. Yang kedua, metode deskriptif. Prosedur pemecahan masalah pada metode ini adalah dengan cara menggambarkan objek penelitian pada saat keadaan sekarang berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya. Kemudian dianalisis dan diinterpretasikan, bentuknya berupa survei dan studi perkembangan. Yang ketiga, metode historis. Penelitian dengan menggunakan metode ini dalam pemecahan masalahnya menggunakan data-data masa lalu. Hasilnya untuk menganalisis kejadian sekarang atau dapat juga digunakan untuk memprediksi kejadian di masa yang akan datang. Keempat, metode eksperimen. Penelitian dengan menggunakan metode ini dalam pemecahan masalahnya adalah dengan cara mengungkapkan hubungan sebab akibat dua variabel atau lebih melalui percobaan yang cermat. Lanjut pada materi selanjutnya, yaitu konsep-konsep dasar penelitian. Yang pertama, konsep. Konsep adalah suatu istilah yang menggambarkan suatu generalisasi yang berlaku umum atau abstraksi mengenai fenomena. Yang kedua, konstruk. Konstruk dikhususkan pada sesuatu yang bisa diukur, ditimbang, dihitung, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pengukuran. Pengukuran merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menetapkan aturan pada objek atau sebuah peristiwa. Keempat, variabel. Variabel adalah konstruk yang sifat-sifatnya telah diberi angka kuantitatif atau juga dapat diartikan variabel adalah konsep yang mempunyai macam-macam nilai. Kelima, hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan tentang suatu konsep yang perlu diuji kebenaran. Lanjut pada materi terakhir, yaitu tahap-tahap penelitian. Adapun tahap-tahap penelitian meliputi yang pertama, memilih masalah atau topik penelitian, yang kedua, studi pendahuluan, yang ketiga, merumuskan masalah, yang keempat, menentukan teori, kelima, merumuskan hipotesis, keenam, memilih pendekatan penelitian, ketujuh, operasionalisasi konsep penelitian,
ke-8 mengumpulkan data, ke-9 pengolahan data, ke-10 analisis dan interpretasi data, ke-11 atau yang terakhir yaitu membuat generalisasi dan kesimpulan. Tak terasa kita sudah melihat pemaparan hasil diskusi dari kelompok 10 statistika. Saya Satria Putra Pradana sebagai moderator izin pamit undur diri dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyaksikan video diskusi kami. Saya harap video ini dapat menambah wawasan teman-teman semua khususnya di bidang mata kuliah pengantar statistika. Jangan lupa like dan komen ya guys. See you.